Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roika Nurul Haki, NIM 1908102011126 dari kelas pengantar manajemen D. Tugas ini dalam rangka memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester atau UAS dari Ibu Cempaka Paramita. Saya akan memaparkan hasil analisis saya dari kasus PT Alpen Food Industry atau PT AFI terkait aksi mogok kerja buruh yang dilakukan oleh buruh PT AFI ini. Saya akan menjelaskan secara singkat terkait kasus mogok kerja buruh dari PT Alpen Food Industry atau PT AFI ini yang dilakukan oleh sekitar 600 orang buruh sejak 22 Februari 2020 lalu. Aksi ini merupakan wujud protes para buruh terkait perusahaan yang tak kunjung memberikan haknya kepada para buruh dan terkait gagalnya perundingan sejak tahun 2019 lalu. Ternyata di balik manisnya es krim ice yang diproduksi oleh PT AFI ini tidak semanis nasib buruhnya. Perusahaan dianggap terlalu berambisi untuk mencapai target sehingga tidak memperdulikan nasib buruhnya. Sebenarnya aksi ini sudah pernah terjadi sejak tahun 2017 dan sempat mencuat kembali di tahun 2019. Selanjutnya saya akan membahas tentang keterkaitan materi pengantar manajemen dengan kasus mogok kerja buruh dari PT Alpen Food Industry atau PT AFI. Terkait masalah komunikasi antara pihak perusahaan dengan buruh juga dinilai buruk karena perusahaan kurang melakukan pendekatan terhadap para buruh dan tidak memahami apa yang diinginkan dan apa yang dialami oleh para buruh. Sosialisasi terkait peraturan baru juga tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga terjadi miskomunikasi antara pihak perusahaan dan pihak buruh. Hal ini tentu membuat para buruh merasa diperlakukan semena-mena oleh perusahaan. Selanjutnya terkait dengan dinamika konflik. Dinamika konflik yang terus-menerus dan tak kunjung usai menandakan bahwa penanganan konflik di PT Alpen Food Industry ini dinilai buruk. Apalagi tuntutan yang sama diajukan kembali di aksi mogok kerja kali ini. Bahkan muncul lagi tuntutan-tuntutan terbaru. Pertentangan kepentingan antara pihak perusahaan dan pihak buruh tentu membuat para buruh ini geram karena tak kunjung menemukan titik temu. Pihak perusahaan merasa pihak perusahaan telah memberi hak-hak para buruh sesuai dengan semestinya, sedangkan pihak para buruh belum merasa perusahaan memberikan hak yang sebagaimana mestinya. Aksi mogok kerja buruh ini dilakukan karena pihak perusahaan dianggap telah melanggar etika bisnis yang ada. Pihak perusahaan dianggap telah merugikan pihak buruh dan melakukan tindakan semena-mena untuk mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal itu dibuktikan dengan tingginya kasus kematian bayi baru lahir dan tingginya kasus keguguran yang dialami oleh pihak buruh. Selain itu, pihak perusahaan juga dianggap telah memberikan harapan palsu terkait bonus yang disepakati dan seharusnya diberikan sejak tahun 2019 lalu. Yang lebih mirisnya lagi, pihak yang berani menyuarakan pendapatnya akan dilakukan mutasi secara sepihak oleh perusahaan. Perusahaan juga akan melakukan skorsing, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal itu tentu melanggar etika bisnis yang ada karena pihak buruh juga berhak untuk menyuarakan pendapatnya dan mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan. Selain itu terkait masalah K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Pihak PT AFI ini dianggap telah melanggar K3 yang ada. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kasus keguguran dan tingginya kasus kematian bayi baru lahir.
yang dialami oleh pihak buruh dari PT Alpen Food Industry ini. Selain itu, pihak buruh perempuan juga sulit untuk mengambil cuti haid yang seharusnya bisa didapatkan oleh pihak buruh. Ditambah lagi, pihak buruh juga sulit untuk mengambil izin sakit. Kebocoran gas amonia yang ada di perusahaan juga tak kunjung diperbaiki. Hal itu tentu membuat buruh juga merasakan sakit. Bahkan jika terjadi kecelakaan kerja atau kebocoran gas seperti ini, pengobatan yang dilakukan oleh pihak buruh pun dilakukan oleh pihak buruh sendiri. Pihak perusahaan pun tidak menanggung biaya pengobatannya, yang seharusnya pihak perusahaan juga ikut menanggungnya. Bahkan pihak perusahaan juga belum memberikan asuransi kesehatan atau BPJS kesehatan. Lalu bagaimana dampak dari kasus mogok kerja buruh PT Alpen Food Industry ini bagi lingkungan internal dan eksternal organisasi? Dampak bagi lingkungan internal organisasi yaitu menurunnya kinerja dan semangat para buruh untuk bekerja di perusahaan, operasional perusahaan terganggu, target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai, dan perusahaan juga mengalami kerugian dari kasus ini. Selanjutnya, dampak bagi lingkungan eksternal organisasi, yaitu munculnya rasa simpati dari masyarakat atau konsumen terkait kasus yang menimpa para buruh. Citra perusahaan pun akan memburuk karena kasus ini. Bahkan sampai muncul kecaman dari masyarakat dan muncul gerakan berhenti memakan es krim dari PT AFI ini. Hal itu tentu membuat pihak kompetitor merasa diuntungkan karena pihak konsumen akan beralih mengkonsumsi hasil produksi dari pihak kompetitor tersebut. Selain itu, pihak buruh yang merasa dirugikan pun akan melaporkan kasus ini ke Komnas Perempuan, ke Komnas HAM, dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Hal itu tentu akan membuat citra perusahaan semakin memburuk. Selanjutnya, etika bisnis apa saja yang telah dilanggar oleh PT Alpen Food Industry atau PT AFI ini terkait aksi mogok kerja buruhnya? Seperti yang telah saya bahas di pembahasan sebelumnya, bahwa PT AFI ini dianggap telah melanggar etika bisnis yang ada. Perusahaan atau PT AFI ini terlalu mementingkan keuntungan perusahaan dan berambisi untuk mencapai target. Memang untuk setiap perusahaan harus mempunyai target-target yang akan dicapai, tapi juga harus memperhatikan tentang kesejahteraan buruhnya. Etika bisnis yang dilanggar oleh PT AFI ini dibuktikan dengan tingginya kasus keguguran dan kematian bayi baru lahir yang dialami oleh buruh dari PT AFI tersebut. Selain itu, keselamatan pegawai juga tidak diperhitungkan dengan baik. Terbukti dengan adanya kebocoran gas amonia yang tak kunjung diperbaiki. Lebih mirisnya lagi, jika terjadi kecelakaan kerja atau terjadi kebocoran gas yang menyebabkan buruh sakit, yang menanggung biaya berobat itu pihak buruhnya, bukan pihak perusahaannya. Seharusnya yang dilakukan perusahaan itu juga memberikan jaminan atau juga memberikan bantuan dana untuk biaya pengobatan bagi buruhnya. Selain itu, pemberian bonus yang seharusnya diberikan oleh perusahaan tak kunjung diberikan kepada para buruh. Padahal bonus ini seharusnya sudah diberikan sejak tahun 2019 lalu. Hal itu tentu menunjukkan bahwa pihak perusahaan sudah menyalahi kesepakatan yang ada. Selain itu,
Lebih mirisnya lagi bahwa pihak yang berani untuk menyuarakan pendapatnya akan dilakukan PHK secara sepihak, skorsing secara sepihak, bahkan mutasi. Hal itu tentu melanggar etika bisnis karena setiap buruh juga berhak untuk menyuarakan pendapatnya. PT AFI telah melanggar etika bisnis yang ada seperti melanggar pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, yaitu tentang pengusaha dilarang untuk mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan yang hamil dan menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 7 pagi. PT AFI juga dianggap telah melanggar pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang berisi tentang pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib untuk bekerja pada hari pertama dan hari kedua waktu haid. Perusahaan juga dianggap tidak memenuhi pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang berisi tentang setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Lalu bagaimana perusahaan memecahkan kasus atau masalah yang ada sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan? Dilansir dari Tribun News, perusahaan atau PT Alpen Food Industry ini telah melaksanakan seluruh nota pengawasan ketenagakerjaan pasca terjadinya ajuan dari sekelompok pekerja PT AFI yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perusahaan juga telah melaksanakan dan menyetujui anjuran mediator nomor 565/09/Disnaker bertanggal 7 Januari 2020. PT AFI juga tetap menerima dan melaksanakan berbagai masukan yang telah diterimanya. Perusahaan juga telah menambah jadwal program pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja dan program pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut bukan hanya sekedar menyelesaikan nota pengawasan, namun juga merupakan program peningkatan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Untuk membersihkan nama baik perusahaan, perusahaan juga memberikan es krim gratis kepada masyarakat ataupun konsumen dan juga tenaga medis. Perusahaan juga sudah melakukan banyak konfirmasi untuk membersihkan nama baik perusahaan. Dikutip dari Kompas, PT AFI juga sudah melaksanakan pasal 72 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, yaitu perusahaan juga memberikan makanan bergizi bagi buruh yang sedang hamil. Selain itu, PT AFI juga mengkonfirmasikan kepada media bahwa PT AFI sudah melakukan medical check up terhadap buruh yang mengalami keguguran. Hasilnya bahwa buruh yang keguguran tersebut bukan keguguran karena tekanan bekerja di PT AFI. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.